Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan proyek UAS, yaitu berjudul Sentiment Analysis for EMDB Movie Review Using Support Vector Machine Method. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM 187231010. Perkenalkan, saya Firji Septia Ferdi dengan NIM 187231051. Oke. Baik, untuk proyek UAS yang akan kami kerjakan berfokus pada menganalisis ulasan film apakah bersifat positif atau negatif. Nah, jadi film merupakan salah satu bentuk hiburan yang paling mudah diakses melalui internet maupun bioskop dan ada salah satu platform populer yang menyediakan berbagai ulasan film yaitu IMDb. Nah, jadi di sana pengguna dapat membagikan pendapat mereka tentang sebuah film. Namun, banyaknya komentar berdasarkan rating bintang seringkali menyulitkan pengguna untuk memahami sentimen sebenarnya dari ulasan tersebut, apakah bersifat positif atau negatif. Bisa saja ada pengguna yang memberi rating satu, tetapi isi ulasannya bersifat positif. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan sentimen ulasan tersebut menggunakan metode analisis sentimen dengan fokus penggunaan super vector mesin sebagai metode utamanya. Dan juga di studi ini bertujuan juga mengoptimalkan kinerja SVM dengan penerapan teknik ekstraksi fitur dan juga mengoptimisasi parameter model menggunakan grid search. The next. Oke, selanjutnya kita akan membahas dasar teori dari penelitian ini. Jadi, di dasar teorinya ada sentimen analisis. Analisis sentimen sering juga dikenal sebagai opinion mining, merupakan teknik untuk meneliti perasaan individu tentang suatu hal atau kualitas tertentu saat mereka mengekspresikan diri dalam teks tertulis. Teknik ini bertujuan untuk mengekstrak sentimen dan informasi subjektif dari teks untuk menghasilkan pengetahuan terstruktur yang dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Jadi sentimen analisis itu digunakan untuk mengetahui, misal ada suatu ulasan. Nah, sebenarnya ulasan ini sentimennya itu positif atau negatif sih, seperti itu. Untuk selanjutnya ada IMDb. IMDb atau Internet Movie Database adalah basis data daring milik Amazon yang memuat informasi tentang film, acara TV, video game, dan lainnya, termasuk daftar pemeran, ringkasan cerita, ulasan, dan rating-rating penggemar. Sebagian besar datanya itu diisi oleh kontributor atau pengguna yang sukarela memberikan rating dan pengguna yang terdaftar. Untuk selanjutnya ada support vector machine. Support vector machine adalah algoritma pembelajaran mesin untuk klasifikasi biner yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal untuk memisahkan dua kelas data. Prinsip dasar SVM adalah memaksimalkan jarak antara titik sampel terdekat dengan permukaan keputusan, sehingga dapat memisahkan sampel secara efektif. Fungsi klasifikasi SVM dituliskan sebagai seperti dapat dilihat pada slide, yang menentukan posisi suatu data terhadap hyperplane. Jika hasilnya fx lebih dari 0, maka data diklasifikasikan ke kelas positif, dan jika fx kurang dari 0, data akan diklasifikasikan ke kelas negatif. Next. Selanjutnya ada preprocessing atau pemrosesan. Nah, pemrosesan teks ini merupakan tahap awal dalam analisis data teks yang bertujuan untuk membersihkan dan menyederhanakan data. Beberapa langkah umumnya adalah yang pertama ada tokenization, yaitu memecah teks menjadi unit kata atau token. Yang kedua ada stop word removal, atau menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki nilai analisis. Yang ketiga ada stemming, yaitu menghapus imbuhan pada kata untuk mendapatkan kata dasarnya, meskipun hasilnya bisa berupa kata yang tidak valid secara bahasa. Yang terakhir ada lemmatization, yaitu mengubah kata ke bentuk dasar yang valid menurut kamus, sehingga lebih mudah dipahami oleh manusia. Dan yang selanjutnya ada term frequency, inverse document frequency, atau disingkat TF-IDF. Nah, TF-IDF ini adalah metode pembobotan kata dalam teks yang memperhitungkan frekuensi kata dalam sebuah dokumen, dan seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen. Kata yang sering muncul di satu dokumen, namun jarang di seluruh koleksi, akan dianggap lebih penting. Selanjutnya ada back of words atau WOW. Model back of words ini adalah representasi sederhana dalam natural language processing dan pencarian informasi. BOW ini menganggap teks sebagai kumpulan kata tanpa memperhatikan urutan atau tata bahasanya, namun tetap mempertahankan makna ganda. Nah, setiap dokumen direpresentasikan berdasarkan jumlah kemunculan kata dalam teks. Next. Selanjutnya ada hyperparameter tuning.
Hyperparameter tuning adalah proses mengatur parameter-parameter eksternal dari algoritma pembelajaran mesin yang ditentukan sebelum proses pelatihan dimulai. Tidak seperti parameter model yang dipelajari dari data, hyperparameter harus diatur melalui eksperimen, baik secara manual maupun menggunakan metode otomatis seperti grid search. Tujuannya adalah untuk menemukan kombinasi nilai yang memberikan performa model terbaik pada data validasi. Dan yang terakhir ada evaluation matrix, yaitu matriks evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dari model klasifikasi. Biasanya itu melalui confusion matrix yang menjanjikan nilai true positif, true negatif, dan false negatif. Dari data ini dihitung metrik-metrik penting seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Akurasi mengukur seberapa sering prediksi benar secara keseluruhan, sedangkan presisi dan recall fokus pada kualitas klasifikasi positif. F1 score menggabungkan keduanya dalam satu nilai harmonis, di mana sangat berguna saat data tidak seimbang. Oke. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Secara garis besar, alur penelitiannya sebagai berikut. Jadi yang pertama, ada pengumpulan dataset. Jadi data ulasan film diambil dari dataset IMDb, yaitu Internet Movie Database melalui Kaggle yang nantinya akan dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Dan selanjutnya ada data preprocessing. Dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tokenization. Jadi nanti akan dipecah teks menjadi unit-unit kata, semisal proyek UAS nanti akan dipecah menjadi proyek dan juga UAS. Dan selanjutnya ada stop word removal. Jadi nanti di penelitian ini akan menghilangkan kata-kata umum yang tidak penting seperti yang, di, dan, ke. Nah, selanjutnya ada stemming, mengubah kata ke bentuk dasarnya dengan menghilangkan imbuhan. Misalnya bermain jadi main, tetapi bisa saja bentuknya itu tidak valid. Oleh karena itu ada yang namanya lemmatization, di mana mengubah kata ke bentuk dasar yang benar sesuai linguistik sesuai kamusnya. Dan next, setelah data preprocessing, ada ekstraksi fitur di mana dalam penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu term frequency, inverse document frequency, dan juga back of word. Nah, setelah diekstraksi, lanjut ke klasifikasi. Di penelitian ini menggunakan support vector machine atau SVM untuk mengklasifikasikan ulasan penggunanya ke dalam 2 kelas, yaitu positif dan negatif. Dan kemudian modelnya dioptimisasi dengan menggunakan grid search untuk mendapatkan kombinasi parameter terbaik bagi model SVM untuk meningkatkan performa SVM itu sendiri. Dan setelah itu, setelah dioptimisasi, modelnya dievaluasi menggunakan confusion matrix dan diukur melalui nilai precision, recall, F1 score, dan akurasi. Next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada dataset yang kami gunakan, di mana nama dataset ini adalah IMDb Dataset of 50K Movie Reviews. Jadi dataset ini merupakan kumpulan ulasan film dari IMDb yang terdiri dari 50.000 baris data. Dataset ini banyak digunakan untuk keperluan pemrosesan bahasa alami atau natural language processing dan untuk analisis sentimen. Ulasan dalam dataset ini terbagi secara seimbang, yaitu 25.000 ulasan berisi ulasan positif dan 25.000-nya lagi ulasan negatif. Atribut pada dataset ini ada 2, yaitu review yang berisi teks asli dari ulasan film yang ditulis oleh pengguna. Dan yang kedua ada sentimen, yaitu label klasifikasi yang menunjukkan sentimen dari ulasan tersebut, yaitu positif atau negatif. Nah, di sini ada penampilan dari datasetnya, di sini ada reviewnya atau ulasan yang ditinggalkan oleh pengguna, dan di sebelahnya ada sentimen dari ulasan tersebut sendiri, yaitu ada positif atau negatif. Mungkin sekian yang dapat kami kelompok 20 sampaikan untuk proyek ini. Sekian dari kami, terima kasih.